Oke, sedikit update. Hari ini menerima dos pertama vaksin Pfizer di Sunway Medical Center di Sunway. So, sudah mendapatkan suntikan pertama dan ada lagi suntikan yang kedua. So, harap semuanya baik, dan yang belum mendapat vaksin, kiranya kamu boleh dapat vaksin secepat mungkin bagi kita sama-sama untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Singgah sekejap tadi membeli makanan sebab lapar, dan lepas makan sedikit kemudian bergegas balik ke rumah dan rehat. So, itu saja update, dan hari ini kita akan belajar sesuatu, yaitu keesaan Allah. Keesaan Allah. Asas pengajaran tentang keesaan Allah berlawanan dengan pengajaran yang mengatakan bahwa ada banyak Allah, dan berlawanan dengan pengajaran yang berpendapat bahwa ada 3 Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan demikian. Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang memberikan kepastian bahwa Allah Esa. Ulangan 4 ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah itu Esa. Dan Ulangan 6 ayat katakan yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Seterusnya kita membaca di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Kita baca. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 45 ayat 5 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Markus 10 ayat 18. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Markus 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, nyata sekali bahwa sungguh Tuhan Allah kita adalah Allah yang Esa, dan kecuali Dia tidak ada Allah lain. Mustahil ada 2 Allah, sebab Allah Maha Kuasa, dan tidak mungkin ada 2 yang Maha Kuasa. Betul kan? Tidak ada 2 yang Maha Kuasa. Maha Kuasa bermaksud berkuasa di atas segala-galanya. Dia adalah yang teratas, paling tinggi. Tidak ada yang menyamai Dia. Itulah Maha Kuasa. Tidak ada kuasa yang lebih besar daripadanya. Maka itulah Maha Kuasa. Hanya satu yang Maha Kuasa, yaitu Allah yang adalah Tritunggal. Asas pengajaran tentang keesaan Allah tidak berlawanan dengan Tritunggal. Dalam keesaan Allah itu memang ada 3 oknum dalam diri Allah, tetapi Allah itu Esa. Perkataan Ibrani dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan Kejadian 11 ayat yang ke-6 kita bacakan.
Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan satu yang esa, artinya satu yang terdiri lebih dari satu unsur yang berhubungan dan bercampur. Misalnya suami dan istri menjadi satu daging, artinya satu, sepasang. Kalau suami tidak ada, maka bukan sepasang. Maka istri tidak ada, bukan sepasang juga. Maka jikalau ada suami, ada istri, barulah sepasang suami istri. Bila bangsa Israel menyebut satu daging, artinya satu. Dalam bahasa Yunani ada juga kata yang dipakai untuk menunjukkan arti satu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 hingga 8. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini dimaksudkan yang menanam dan yang menyiram adalah satu. 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Dibaptis menjadi satu tubuh, dikatakan di sana. Dan kita melihat juga di dalam Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Semua ini merujuk kepada Esa, kesatuan, satu. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Perkataan satu dalam ayat-ayat itu dapat dibayangkan dengan setandan pisang, artinya satu tandan tetapi terdiri dari beberapa buah pisang. Dalam bahasa Ibrani kata yang dipergunakan untuk Allah ialah Echad. Satu. Mila maksudnya Esa, Echad. Satu. Kita dapat melihat bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus masing-masing disebut Allah, walaupun ketiganya merupakan pribadi yang tersendiri. Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Tetapi bagaimana mungkin Allah yang Esa itu terdiri atas tiga pribadi pada saat yang sama? Allah itu Esa, dan Allah terdiri dari tiga pribadi, bukan berdasarkan pada satu segi pandangan. Tidak ada jawaban yang jelas, yang sempurna, dapat menerangkan, dapat menjelaskan. Penjelasannya tidak ada yang sempurna. Karena untuk menerangkan tentang Allah yang Esa dan Allah yang Tritunggal ini, Allah yang Maha Kuasa ini, kalau perhitungannya dari manusia yang berdasarkan apa yang ada di alam yang kelihatan, sulit atau susah atau sukar bila penjelasannya membandingkan dengan apa yang ada di dalam dunia, dengan hal-hal rohani yang menurut keadaan jasmani yang terbatas. Dan kita juga paham bahwa Allah tidak terbatas, sedangkan kita manusia sangat terbatas sekali. Pemikiran kita juga terbatas. Tuhan Allah di dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh manusia. Maka kalau kita mencoba menerangkan keesaan Allah dan Tritunggal Allah, berarti kita mencoba menjelaskan hal yang tidak terbatas dengan pikiran dan perkataan kita yang terbatas. Jadi penjelasan itu tidak mungkin akan sempurna. Tetapi hanya ini yang dapat kita ketahui, yaitu bahwa Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal. Hanya ada satu Allah, akan tetapi Allah menyatakan diri kepada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiga pribadi itu berbeda penyataannya, manifestasinya. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu, yaitu Roh kebenaran.
Roh Kudus sudah turun ke atas Yesus. Jadi Allah hanya satu, dan Ia menyatakan dirinya kepada kita dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Esa dan Tritunggal. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi.